Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Lukas pasal yang ke-17. Saya ingin bagikan kepada Anda kisah tentang ke-10 orang kusta. Orang kusta ini mengalami pertolongan, mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus hanya berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tentu saja saya bisa membayangkan ekspresi sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Dan bisa menjadi catatan buat kita semuanya bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan dalam tradisi pada waktu itu. Kenapa? Tidak hanya sekedar sakit secara fisik, perlahan-lahan tubuh mereka akan hilang. Mereka akan kehilangan ruas-ruas jari, mereka akan mengalami penderitaan yang hebat karena sakitnya itu, tapi juga mereka akan dikucilkan, mereka akan diasingkan, mereka tidak punya martabat lagi, sebab begitu mereka berada di jalan, mereka harus teriak-teriak, najis-najis, dan orang akan menyingkir semuanya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa hebatnya penderitaan orang kusta itu. Kalau di zaman sekarang, mungkin perbandingannya adalah seperti orang yang sudah divonis kena penyakit kanker, stadium lanjut, dan hanya butuh mujizat saja supaya dia bisa sembuh. Dengan kata lain, dokter sudah angkat tangan. Kondisinya seperti itu. Dan Anda bayangkan, bagaimana seandainya seseorang yang sudah divonis dokter, waktunya sudah tidak lama lagi, sebentar lagi dia akan mati. Dokter berkata ini penyakit tidak ada obatnya, bertahan saja dalam penderitaan. Kira-kira kalau orang itu mengalami mujizat kesembuhan, kira-kira responnya seperti apa? Saya membayangkan, tentu orang itu akan bersyukur, orang itu akan berterima kasih. Bahkan kalaupun harus memberikan semua yang ada padanya ganti kesembuhannya, orang akan berani melakukannya. Dalam cerita ini, 10 orang kusta mengalami mujizat kesembuhan. Luar biasa. Tapi sayang, 10 orang disembuhkan. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk tersungkur, mengucap syukur, dan berterima kasih. Parahnya lagi, orang ini adalah orang Samaria. Yang 9 orang Israel, tapi tidak satu pun yang kembali kepada Yesus. Bahkan hanya mengucapkan terima kasih. Sudah lupa dengan mujizat yang dilakukan Tuhan. Dari sejak kecil kita ini diajar, kalau kita menerima sesuatu, entah besar, entah kecil, ucapkan terima kasih. Bahkan untuk hal yang sepele, katakan terima kasih. Kenapa? Mengucapkan terima kasih itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Ekspresi kita sudah menerima kebaikan, sewajarnya, sepantasnya kita mengatakan terima kasih. Kalau hal kecil saja kita mengucapkan terima kasih, apalagi hal besar, apalagi hal yang luar biasa, apalagi hal yang menentukan mati hidupnya kita, bahagia tidaknya kita. Si orang kusta ini yang 9 sudah mengalami mujizat ditahirkan, tapi tidak ada satupun yang kembali untuk bersyukur dan berterima kasih. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Banyak orang ketika terima mujizat sudah lupakan Tuhan. Dulunya bukan siapa-siapa, Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan berkati, lalu sedemikian mudah lupakan Tuhan. Bahkan sudah tidak punya waktu untuk Tuhan, sudah tidak punya waktu berdoa, sudah tidak lagi setia. Kenapa? Merasa diri sudah kuat, merasa diri sudah hebat, merasa sudah tidak butuh Tuhan. Tentu saja orang ini adalah orang yang kebangetan. Yesus tentu saja sedih. Bukan Yesus gila hormat, tapi tentu saja dia sedih karena melihat 9 orang sudah disembuhkan dengan cara ajaib. Tapi mereka bahkan tidak punya waktu untuk kembali datang kepadanya, hanya berkata terima kasih. Setiap hari kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, entah besar entah kecil, mestinya kita berkata terima kasih Tuhan. Kita bangun dari pagi hari dengan keadaan sehat, kita masih punya pekerjaan, sementara banyak orang menganggur di sana. Kita masih punya keluarga,
kita punya pasangan, kita punya anak-anak yang baik dengan kita. Kita punya orang tua yang memperhatikan kita. Kita punya mertua, kita punya menantu yang baik. Kita punya sahabat-sahabat yang baik. Kita punya gereja yang menyenangkan, gereja yang indah, tempat di mana kita bertumbuh. Bukankah itu hal-hal yang mesti kita syukuri? Tapi kadangkala kita masih inginnya ini, inginnya itu, sehingga kita lupa bersyukur. Mungkin yang 9 orang kusta ini sudah benar-benar tahir, sudah benar-benar sembuh. Tapi mungkin inginnya, aku harus mengejar ketertinggalan karena selama ini tidak bisa kerja, tidak bisa kumpulin uang. Pikirannya mungkin aku harus ini, aku harus itu. Lupa hal yang penting untuknya, dia harus bersyukur. Menjadi pengingat buat kita semuanya. Tiap hari kita menerima berkat dan anugerah Tuhan. Apakah kita sudah mengucap syukur? Apakah kita sudah berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati.